Bapak-bapak seluruh jemaah FKSMM, Bapak Al-Ustadz Koko Saputra SPDI yang saya hormati. Seperti biasa, sebelum acara pengajian kita mulai, mari sama-sama kita untuk beristighfar, berzikir dan berselawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah,
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Koko Syahputra Marpaung MPD yang telah hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan juga pada Tua Forum FKSMM Al-Ustaz Muhammad Endro SPDI SHI. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Sugeng Sueri, Kades Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid At-Taufik Ustaz Samsil Lubis SPDI. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap seluruh Bapak-bapak Ketua BKM yang tergabung dalam forum komunikasi silaturahim beserta jajaran-jajarannya dan seluruh jamaah-jamaahnya yang telah turut hadir di Masjid At-Taufik ini. Selamat datang dan semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para YouTuber yang telah setia untuk tetap meliput kegiatan FKSMM selama ini. Dan salam hormat dan bangga saya kepada seluruh Satgas FKSMM yang tetap istiqomah untuk tetap menjaga kegiatan FKSMM selama ini. Dan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para asatidz, alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya pada semua yang hadir pada Ahad subuh hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua dan mempertemukan dalam pengajian akbar FKSMM yang kali ini bertempat di Masjid At-Taufik. Semoga kita dapat istiqomah melaksanakan kegiatan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku para jamaah hadirin rahimakumullah, pagi ini alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita, dan Masya Allah di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas pagi hari ini, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara jamaah sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita, insyaallah. Maka untuk itu saya ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua yang hadir di sini berubah menjadi orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah juga, siapapun yang hadir di masjid ini, saat kita memulai kajian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari masjid ini berubah menjadi memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan bacakan tata tertib acara kita pada hari ini. Seperti biasa, kajian rutin kita setelah pembukaan dari saya nanti akan dilanjutkan kata sambutan dari Ketua BKM Masjid At-Taufik, yaitu Ustaz Samsul Lubis. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Forum, yaitu Al-Ustaz Muhammad Endro SPDI. Dan acara ketiga nanti acara puncak, yaitu kajian agama dan ceramah yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustaz Koko Syahputra Marpaung MPD. Dan setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua BKM Masjid At-Taufik pada Ustaz Samsul Lubis. Kami persilakan dengan segala hormat. Kepada bapak-bapak yang masih berada di luar, berhubung di dalam masih lapang, kalau main bola pun masih muat, masih bisa. Jadi kami mohon, kami harapkan untuk dapat memasuki ruangan ini. Di depan masih kosong, Pak. Nah, kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah, ketua-ketua BKM yang masih berada di luar, kami mohon supaya kita masuk di dalam, kita penuhkan dulu. Berhubung di dalam masih cukup lapang untuk diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamda ba'd. Bapak-bapak seluruh jemaah FKSMM yang hadir pada kesempatan subuh Ahad yang dimuliakan Allah ini, yang dalam hal ini sama kita hormati, sama kita muliakan, yaitu Bapak Al-Ustaz Koko Syahputra Marpaung MPDI, yang sengaja kita undang dari daerah Namurambi, satu desa, satu kabupaten juga, satu kabupaten. Cuman muter-muter tadi Ustaz baru sampai sini. Nah, kemudian yang sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Bapak Kepala Desa kita, Bapak Sugeng Suhairi, yang selama ini kita tidak melihat beliau hadir di pengajian kita dikarenakan kurang sehat Pak Kades ya. Alhamdulillah pada subuh hari ini Pak Kades kita dapat kembali sama berkumpul di setiap pengajian Ahad subuh. Mudah-mudahan kiranya kepada Bapak Kades kita Allah berikan kesehatan dan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ketua FKSMM, yaitu
SPDI yang sangat kita hormati, kita muliakan. Selanjutnya Bapak-bapak Ketua BKN dan Musalla, Masjid dan Musalla yang tergabung dalam forum FKSMM dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sunggal dan Kota Linggaru yang hadir beserta seluruh para jamaah. Kemudian Bapak-bapak Satgas FKSMM dan juga seluruh personil, baik komandan yang saya lihat hadir juga, Wadan juga hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadir juga YouTube kita, yang mana pada ahad ini hadir 3 channel, yaitu YouTube FKSMM, kemudian channel Mencirim Syariah, yang kemudian hadir juga channel Sohibul Kolbu yang ini Mas Edi. Ya, mudah-mudahan kiranya pertemuan kita pada ahad subuh yang berbahagia ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan yang telah Allah berikan, limpahan nikmat kesehatan dan keselamatan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga kita kelak tatkala yaumul qiyamah adalah umat-umatnya yang akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pengurus dan jamaah Masjid At-Taufiq, yang pertama tentunya kami atas nama jamaah dan pengurus mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah FKSMM yang hadir pada ahad subuh yang dirahmati Allah ini. Walaupun dalam keadaan hujan yang dari malam tiada kunjung berhenti sampai pada saat ini, namun dengan keringanan langkah berkat iman dan takwa yang Allah berikan, sehingga bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin jauh-jauh sampai juga ke tempat kami ini untuk melaksanakan pengajian rutin yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kiranya setiap langkah kita Allah angkat derajat kita, setiap langkah kita Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan kemudian setiap langkah kita juga Allah berikan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini juga kami atas nama BKN memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami yakin dan percaya di sana sini mungkin mulai dari penerimaan, tempat duduk yang kami sediakan, mungkin juga makanan ringan dan minuman yang kami sajikan, di sana sini ada kekurangan. Maka untuk ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang berhadir. Mudah-mudahan kiranya pertemuan kita pada ahad subuh ini dalam forum FKSMM dapat membawa keberkahan buat kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya dalam menguatkan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh pengurus dan BKN Masjid At-Taufiq. Mudah-mudahan kiranya kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Ustaz Ahmad Basori beserta rombongan dari IKMTS Telagasari, kami mohon langsung masuk Pak ke dalam. Masih lapang lagi. Di depan Ustaz, depan. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Pada Ustaz Ahmad Basori dan rombongan kami persilakan masuk ke dalam. Selamat datang Ustaz. Silakan. Baiklah. Makasih pada Ustaz Samsul Lubis yang menyampaikan kata sambutannya. Semoga yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Tidak sembarang orang mengail ujung tetap dikenal. Tidak sembarang orang akan dipanggil ini Ustaz yang terkenal. Pada Ketua FK SMM Ustaz Muhammad Endro SPDI, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kami muliakan penceramah kita pada pagi hari ini, yakni Al-Ustaz Koko Saputra Marpaung, MPDI dari Namurambi. Cukup jauh. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua BKM Masjid At-Taufik sekaligus Wakil Ketua FKSMM yakni Al-Ustaz Samsir Lubis SPDI beserta dengan seluruh pengurus BKM. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semencirim, yakni Bapak Sugeng Suheri, yang alhamdulillah beliau sudah sehat dan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Slamet Riyadi, alhamdulillah seragam hijau, tapi bukan P3 ini ya. Ini seragam Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Kemudian yang saya hormati Ketua IKMTS Al-Ustaz Ahmad Basori SAG beserta rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh Ketua BKM yang tergabung di dalam FKSMM. Kemudian yang saya hormati tim YouTuber kita. Di sini ada 3 yang hadir, alhamdulillah, dari channel Mencirim Syariah, dari channel FKSMM, dan dari channel Sohibul Kolbu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan tim Satgas
FKSMM yang selalu setia, siap sedia mengawal daripada para ulama dan para asatiz kita yang melaksanakan pengajian di forum kita ini. Mudah-mudahan niat ikhlas daripada tim Satgas selama ini tanpa ada imbalan bayaran apapun mendapatkan ganjaran pahala nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari pengurus FKSMM mengucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Masjid At-Taufik yang pada pagi hari ini telah menyediakan tempat, kemudian telah menyediakan makanan dan minuman untuk kita santap pada pagi hari ini. Mudah-mudahan susu kedelai dan roti yang kita makan menjadi sehat tubuh kita. Amin. Nah, insya Allah ini tiap ahad ini kayaknya susu kedelai terus ini. Iya kan? Alhamdulillah. Maju nih H3 Soy. Iya kan? Produk H3 Soy ini. Gak jauh-jauh nih produk jamaah FKSMM juga ini. Di Jalan Sekip. Ya, ini promo sedikit. Siapa yang mau membeli? Pak Selamat. Promosi ya kan? Alhamdulillah. Dari jemaah, oleh jemaah dan untuk jemaah. Dari umat, oleh umat dan untuk umat. Saya menginginkan kedepannya masjid-masjid yang tergabung dalam FKSMM bukan hanya maju dalam bidang ibadah, dalam bidang dakwah, tetapi juga harus maju dalam bidang muamalah, khususnya ekonomi keumatan. Takbir. Dan juga maju dalam bidang tarbiyah ataupun pendidikan. Dan alhamdulillah tadi malam kita sudah bermusyawarah di rumah salah seorang tokoh yang mau menyumbangkan dananya untuk gerakan ekonomi umat. Insya Allah akan kita mulai dari tim Satgas FKSMM, yaitu kita akan mengadakan pengadaan jual beli beras untuk jemaah. Takbir. Alhamdulillah sudah ada orang-orang baik yang peduli dengan FKSMM. Dan alhamdulillah tadi malam kita sudah musyawarah dan insya Allah nanti bulan 10 akan dimulai kegiatan itu. Saya mohon kepada seluruh jemaah, mari kita dukung untuk membeli beras yang diproduksi dari FKSMM, khususnya dari Satgas dulu, nanti akan merambah kepada masjid-masjid yang lain. Takbir. Allahu Akbar. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Senin nanti sudah masuk 1 Rabiul Awal. Berarti sudah masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. BKM yang sudah mengumumkan pelaksanaan tanggal Maulidnya baru 2 BKM, yaitu BKM Masjid Nurul Huda, yaitu akan melaksanakan Maulid tanggal 7 September 2022 hari Jumat. 7 Oktober hari Jumat malam Sabtu dengan penceramah Ustaz Ngataman Ajis MPD dari Tembung. Dan yang kedua yaitu Masjid At-Taqwa Pondok, yaitu tanggal 16 Oktober hari Ahad pagi jam 9 dengan penceramah Ustaz Muhammad Aidil LCMA dari Medan. Jadi kepada BKM lain yang akan melaksanakan kegiatan peringatan Maulid, agar seluruh BKM yang tergabung dalam FKSMM bisa hadir memenuhi undangan dari masjid masing-masing, mohon diinformasikan untuk tanggal dan pelaksanaannya supaya bisa kita share di grup dan tidak bertabrakan jadwal satu masjid dengan masjid yang lain. Terakhir, pengumuman kami untuk ahad depan tanggal 2 Oktober 2022 kita melaksanakan pengajian gabungan dengan Majelis Taklim IKMTS, Forum IKMTS di Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah dengan penceramah tetap di ahad pertama
yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah dengan kajian Tauhid dan Tasawuf. Jadi kita gabung Pak hadapan dengan IKMTS di Pondok Pesantren Bapak Haji Slamet Riyadi yang hadir pada hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan juga nanti menunya susu kedelai. Biar sehat terus kita ya. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Forum, yaitu Ustadz Muhammad Endro SPDI. Baiklah, selanjutnya kita ikuti acara puncak, yaitu kajian agama serta ceramah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan khusyuk dan anak SMP dan anak SMA. SMA ya? Mana lebih tak jujur anak SMA dari anak S1? Dan nggak usah dilanjutkan, kena pula aku nanti. Payah Pak kita jujur nih. Maka walaupun kita rasa dosa itu kecil, jangan dilihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita buat kesalahan dan maksiat itu. Dan dosa kecil ini kalau kontinu terus menerus Pak kita lakukan, menumpuk, maka dosa itu tak dikatakan lagi kecil, tapi dosa itu menjadi besar. Tapi dosa kecil ini Pak, kalau banyak awak istighfar, tiap minggu datang sebelum ngaji, baca dulu istighfar, sholawat, ya dengan istighfar itulah menggugurkan dosa-dosa kecil itu. Ya, ini pelajaran pertama Pak dari Allah, pesannya sama Nabi Daud. Yang kedua, wahai Daud, ketika kau kuberikan kenikmatan, kau kuberikan rezeki, jangan pandang rezeki itu kecil atau besar, tapi pandanglah siapa yang memberikan rezeki pada kita Pak. Betul? Jangan nanti suami pulang bawa 20.000, ibu cemburu. Begitu banyak ilmu yang disampaikan Ustaz, dengan makna kita semua. Bila selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, hanya satu pertanyaan pada bapak-bapak jamaah, kami persilakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi gunung merpati, kota rantang bukan lapangan lagi. Hidup ini memang bakal mati, bayarlah hutang sebelum mati. Di Pak Ustadz mau nanya tentang masalah hutang. Jadi kronologinya begini. Seandainya saya punya hutang kepada Pak Ustadz berbilang kecil atau besar, kalau saya sengaja tidak membayarnya, maka di hari nanti amal-amal saya membayarkan. Akan tetapi kalau saya punya hutang, saya tidak mampu membayarnya, maka di akhirnya Allah yang membayarkan saya karena dosa. Nah, ini saya mau tanyakan Pak, masalah hutang PBB ini Pak. Ini saya dengar ini kata Pak Sugeng, hutangnya 2 miliar, banyak ini. Jadi beginilah Pak Ustadz ya. Seandainya kata saya sengaja tidak mau bayar PBB, maka di akhirat nanti amalan-amalan saya membayarnya. Cuma Pak Ustadz, pasangannya begini, kalau di akhirat gimana bayarnya? Bensumu tidak ada, kantor sekolah desa tidak ada. Tapi kalau utang saya sama Pak Ustadz gampang, kan Pak Ustadz saya ya. Jadi bagaimana kira-kira nanti di akhirat nanti Pak? Itulah pertanyaan saya Pak Ustadz ya. Saya akhiri sebuah faktur. Tangerang Bekasi, ke toko obat beli obat yang mujara. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Silakanlah menjawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habis pantun gua nggak berani aku jawab.
Ya, terima kasih ya Pak. Ini dalam Quran itu Pak, yang paling panjang itu satu ayat itu bicara tentang hutang. Bahkan Nabi juga mengatakan ada 5 hal yang harus kita segerakan. Dalam riwayat lain kan 3. Yang pertama nikahkan anak perempuan. Ya, kemudian yang kedua jenazah, mengantarkan jenazah. Itu dipercepat itu. Yang ketiga tobat, bayar hutang dan ngasih musafir yang kelaparan. Jadi bayar hutang itu Pak harus disegerakan juga. Karena kalau nggak dibayar, nanti amalan kita itu akan tergantung antara langit dan bumi. Berarti kuntilanak lah Bapak. Ya kalau tergantung aja kan kayak gitu. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau hutang itu kepada Allah, contohnya najar, itu wajib Pak dibayar. Makanya ulama tasawuf itu tidak mengadakan nazar. Sebab alasannya tidak layak bagi kita untuk bagi Allah untuk membalas setelah kita berbuat kebaikan. Ya. Jadi udah diluluskan baru kita mau bernazar. Tapi kalau fikih nazar itu tetap ada. Jadi intinya kalau utang kepada Allah yang sifatnya nazar ya ditunaikan. Contoh kalau lulus nanti anakku PNS, aku puasa 3 hari. Puasa Pak. Utang kepada Allah. Nah, ini cerita Bapak ini tadi. Ya, cerita tentang hutang kepada negara. Ya, Pak ya, PBB. Tolong dikawal aku nanti pulang menjawabnya. Agak khawatir Pak. Jadi Pak, ini pertama kita bagi dulu antara dia mampu sama tidak mampu. Ya, yang pertama mampulah dulu. Kalau masa Nabi itu Pak, ya itu nggak ada macam kita ini, cuman adanya upeti, ya bayar zakat pakai dirham, ya pakai upeti. Tapi masa Nabi meninggal, ya Abu Bakar memimpin khalifah, itu nggak ada yang mau bayar upeti lagi Pak. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bilang, siapa yang tak mau nanti membayar akan diperangi. Terakhir karena takut Pak dibayar. Itu namanya upeti. Gak ada macam kita sekarang ini ada PBB lah. Bahkan gaji macam saya Pak, gaji dari BSI ya. Itu pun udah dipotong juga. Potong pajak. Gaji penyuluh saya pun dipotong juga, NPWP dan sebagainya. Ya, dipotong juga. Nah, itu kan udah ada ya dari diambil ya. Ya. Cuman bernegara kita ini kan Pak, itu setiap rapat itu berapa duit yang dihabiskan untuk ngetok satu keputusan itu. Nah, kalau kita mampu, ini mampu ya, saya pikir dia pun akan berdosa. Sebab dia mampu. Sama macam saya punya kendaraan. Saya mampu untuk bayar. Tapi saya tak membayar pajak, tak bayar. Ya, kemudian nanti plat udah mati nggak bayar. Apakah saya nanti jadi kuntilanak di hari kiamat? Ya saya pikir Pak jadi juga itu. Karena dia sanggup masalahnya. Ya, ini masalahnya dia sanggup. Ya, makanya kalau Bapak macam PBB ya, tiap bulan kita bayar. Tiap tahun berapa PBB Pak sekarang? Tergantung ya Pak. Iya, ada 20, ada 30, 45, 50 dan sebagainya. Tergantung luas tanah. Ya, 1 tahun itu Pak. Ya, tapi cemana saya bilang ya Pak. Itu kalau kita sanggup, ya harus kita penuhi lah. Ada hak, ada kewajiban. Hak negara sudah memberikan ke kita. Misalkan diberikan bantuan juga ke kita. Diberikan nanti bagai macam-macam. Nah, kewajiban kita yang dibuat negara dan kita sanggup, ya bayarkan. Artinya, kalau cerita kita sanggup, ya kita pasti berdosa kalau tak membayarnya. Ya, sanggup kita Pak. Kita banyak duit, tapi nggak bayar. Sama kayak sekarang itu. Banyak mafia-mafia, pabrik-pabrik, segala macam itu nggak mau bayar. Padahal dia sanggup. Ya, nah berbeda dengan tak sanggup. Kalau tak sanggup, lainlah pula cerita. Untuk yang sejengkal ini pun dia payah makan. Kadang-kadang pun dia mengharapkan belas kasihan orang.
Jadi kalau dia nggak bayar, ya dia nggak akan dapat dosa itu. Ya, ini kan masalahnya Pak, kita ini malas kan? Atau kesal kita dengan pemerintah, atau enggak karena nggak adil dan sebagainya. Terakhir kereta matilah situ, mobil matilah situ. Ya, nah manfaat kita bayar plat itu kan ada juga Pak, kemanfaatannya. Tabrakan misalkan di jalan, macam teman saya, ada jasa harjanya. Tapi kalau plat bapak mati nggak dapat, apalagi bapak mati juga tambah nggak dapat. Ya, udah kayak ya. Nah, ada juga manfaatnya Pak. Jadi ada plus minusnya. Ya, jadi kalau bisa ya dibayar lah itu Pak, PBB itu. Ya, itu tetap utang. Makanya tulis wasiat kalau memang nggak sanggup. Tulis. Ya, tulis misalkan dia ada utangku di sini, tulis kalau macam. Ya, ditulis. Nanti kalau mati bapak ada rezekinya teringat dia dibayarnya. Kalau enggak ya udahlah. Nah, jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan, ya sepengetahuan saya, kalau sanggup kita bayarkan itu Pak. Karena hak kita udah dapat, kewajiban kita pun harus kita lakukan. Beda cerita kalau nggak sanggup ya udahlah. Samanya kita sholat nggak sanggup berdiri pun adanya rukhsah keringanannya. Ya, itu Pak yang dapat saya sampaikan. Jadi pemerintah pun saya pikir cermat juga nya. Kalau udah ditengok, oh ini nggak layak, didiamkan itu biasanya Pak. Kadang-kadang nggak ditagihnya itu. Ya, jadi pulang dari sini, buka-buka yang selembar itu, besok Senin ke kantor lurah lah orang bapak masing-masing, bayarkanlah PBB itu. Ya, itu aja ya Pak. Tadi udah saya komplikasikan ya Pak, berdosa kalau dia sanggup, dia malas gak bayar. Tapi ya kalau dia nggak sanggup, apa yang mau dibayarkannya? Makannya pun payah. Justru kepala desanya yang berdosa nggak ngasih dia makannya. Iya Pak ya. Sampai Nabi ancam itu laisa bil mu'min dan sebagainya. Itu ya Pak. Nah, tapi itu pun jangan jadikan jawaban saya mutlak. Masih banyak guru-guru kita, Ustaz Endro, ya, Ahmad Basori, ada Ustaz Samsir, nanti kita tanyakan. Saya pun nanti kalau ada jawaban yang spesifik dengan dalil-dalilnya, insyaallah saya kirimkan ke Ustaz Samsir, nanti mohon disampaikan ke ya, biar Bapak tuh yang ceramahnya nanti. Itu aja ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna al-ikhlas والاستقامة وحسن الخاتمة يلا بها بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا من أهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الجنة يا غفور رحيم. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم من صاحب الدنيا والدين يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعاذبنا عليه.
اللهم إنا نسألك ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء إلا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين بالقبول تقبل الله منكم. Demikianlah pengajian Hansu kita pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Di sini dapat kami sampaikan infak yang masuk pada hari ini berjumlah Rp1.147.000. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi depan. Kita akan bersilaturahmi kembali di Pondok Pesantren Madinah Ikhwanul Hasanah. Semoga kita semua dapat menghadirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.